bahagia. Sekarang kita udah sampai di pasar bersih. Kita bakalan beli bahan-bahan buat bikin garlic bread. Jadi let's go. Assalamualaikum keluarga bahagia Indonesia. Soal ini kita mau sharing ya mengenai kegiatan belajar memasak ya. Anak kita yang kedua yaitu Moza, yang kemarin udah ya, yang Anais itu dia senang bahasa, tapi juga senang masak juga sih. Dan Moza juga senang bahasa juga, tapi lebih cenderung ke masak. Nah, sebenarnya apa sih untungnya bisa masak atau belajar masak itu? Apa aja sih Mak kira-kira? Ya, kalau masak itu kan apalagi anak perempuan, keuntungannya kan banyak banget. Jadi nanti dia ketika dia masak dari dini, dari umur misalnya remaja sudah bisa masak sendiri, nanti ketika dia berumah tangga sudah biasa nyuguhin buat suami, buat keluarganya. Terus dengan masak itu kan dia juga ada kreativitas. Jadi ada pengen, oh iya nih rasa nih kayaknya tambah ini enak, atau hiasannya tambah begini, jadi mengembangkan kreativitas dia juga gitu. Ya, dan Papa juga pernah baca ya bahwa kalau misalnya dengan kita belajar masak, ternyata kita juga belajar matematik. Karena kan nimbang-nimbang kan gitu ya, terus keterampilan untuk menawar, karena kan kita harus belanja juga gitu kalau ke pasar tradisional. Terus ilmu kimianya juga kepakai juga gitu kan, banyak ya kayaknya sih ya. Terus juga ada bonding antara ibu dan anak gitu. Dan juga nggak cuma Moza aja ya, Nicola sama Adiva juga bisa sampai ikut terlibat juga. Jadi yang kecil-kecil tuh, yang umur tuh 9 dan 2 tahun juga kalau misalnya ada proyek masak kayak gini, mereka kadang-kadang suka ikutan juga, seneng gitu kan. Akhirnya nanti setelah selesai mereka tahu tuh proses dari bahan baku menjadi bahan setengah jadi sampai jadi, terus kita nikmatin bersama. Itu kenikmatan yang luar biasa. Dan juga kan dengan memasak dia juga bisa belajar bahasa sambil memasak, karena seneng kan masak. Jadi Moza itu banyak belajar bahasanya justru dari memasak. Jadi misalnya mau resep-resep dari mana, atau dia nonton Master Chef ya, yang di luar kan gitu kan. Jadi istilah-istilah masakan, istilah-istilah cara memasak itu dengan bahasa Inggris sih. Jadi dia tahu misalnya kayak plating apa segala macam ya, seperti itu. Oke deh, nanti kita panggil juga Mozanya ya, biar kita dengar langsung kira-kira dari Moza itu apa. Ini Moza. Moza, ceritain deh ke teman-teman ya, kira-kira kenapa sih Moza senang masak dan mulai kapan? Waktu pertama kali masak itu umur 10 tahun kayaknya. Itu pertama kali masak apa itu? Nyalain kompor, goreng nugget. Nyalain kompor pertama kali. Terus juga goreng pertama kali. Kenapa waktu itu? Apa disuruh apa gimana? Kalau itu mama lagi pergi ke pasar, terus papa lagi sakit. Terus udah pada lapar. Jadi kepaksa. Jadi masak sendiri. Nah, terus dari pengalaman itu Moza gimana, tertarik untuk belajar masak lebih lanjut? Iya, soalnya seru juga kan masak itu, banyak tantangannya, juga banyak kreativitas yang bisa dituangin di masakan gitu. Mama ngajarin masakan apa aja Moza? Banyak ya Moza ya. Sombong amat. Pokoknya masak harian di rumah. Pokoknya kalau Moza sekarang sih, Moza karena sudah bisa masak, jadi kita nggak khawatir kalau kita nggak ada makanan, nggak khawatir wah ini anak-anak belum makan, nggak. Jadi dia sudah bisa buat makanan sendiri. Misalnya bikin ayam dikasih bihun yang buat dia diet, bukan diet maksudnya di sini pengen kurus, bukan diet, makanan sehat ala Moza.
Gitu. Selain sama mama, Moza pernah belajar juga masak? Pernah belajar masak 2 tahun lalu. Lama juga ya. Bareng kakak ya. Bareng kakak. Sama Nicola juga kan pertama. Oh iya, pernah Nicola juga belajar juga Sama di Nicola. chef ya di Bogor ya. Terus juga apa aja sih pelajarannya di sana? Diajarin masakan appetizer, terus juga masakan luar negeri juga. Abis itu masakan Indonesia. Masakan Indonesia tuh masakan yang paling susah soalnya kan banyak rempah-rempahnya gitu. Kalau misalnya masakan luar negeri lebih simpel karena mereka kan rata-rata cuma pakai lada sama garam doang. Bawang putih ya. Bawang Bawang putih, putih. bawang bombay. Moza sukanya masakan luar apa dalam negeri? Ada senangnya masakan dalam negeri apa luar negeri? Yang dimasak. Iya, kalau masak Enggak, berarti- maksudnya aku Kalau karena bisa jadi kayak kalau sini masak masakan luar negeri saya lebih simpel, nggak ribet. Oh Oke. gitu. Untuk Kayak sementara yang luar negeri katanya lebih simpel. Terus suka nonton juga channel-channel masak ya? Mm-mm. Belajar bahasa juga dari situ. Apaan sih yang ditonton biasanya? Misalnya MasterChef MasterChef. atau nggak kayak tutorial masak. negara-negara Iya, lain ya. tips-tips, Tips-tipsnya ya tentunya sih makanan yang halal pasti. Yang halal, yang Dan sehat ya. sehat, iya. Jadi buat teman-teman sekalian, nanti kalau misalnya anaknya senang masak, itu bagus juga. Jadi mereka bisa bereksperimen ya dengan masakan dan bisa dinikmati dengan sekeluarga. Dan lama-lama kan dengan dia hobi masak, jadi Moza juga punya cita-cita tuh pengen buka kafe. Oh iya, cita-citanya jadi apa sih? remaja segini dia sudah punya cita-cita. Iya. Kita kafe. Pengen buka kafe. Terus? Isinya makanan yang sehat. Terus Biar- supaya apa tuh, buat ngumpul-ngumpul sama teman-teman apa buat ngapain tuh? Buat apa ya? Buat inspirasi buat remaja lainnya Ah. juga. Jadi apa namanya? Oh, jadi Bisa- entrepreneurship Ah, sejak yes. dini. Jadi terbangun jiwa entrepreneur ya, kayak gitu ya. Dan Moza juga sekarang dengan kakak dan adik-adiknya ngebangun namanya Dapur Adiva. Jadi kita baru ada 1 bulan ya. Nanti kita bisa share di description Dapur Adiva, menunya apaan aja, nanti bisa diorder di mana. Oke, biar nggak buang waktu, kita lihat yuk. Moza nih sekarang mau masak apa dan gimana caranya. Oke, kita lihat. Jadi keluarga bahagia, sekarang aku udah bawa Nicholas. Say hi. Hello, So what are you making today? a donut. Sekarang kita bikin donat kentang. Ini bahan-bahannya semuanya ada di sini. Sekarang kita mulai aduk. You wanna mix it? Oke. Sekarang aku taruh gulanya dulu. Ini tepungnya 500 gram. Gulanya itu sekitar 3 sendok. You can stir it please. Dan aku ini ya, Yucky. ragi please. Aku buka dulu. Yoshi. Just this. You stir that, okay? Yeah, why do you sound Australian at the same time? Sekarang kita tuangin raginya. Ini 1 bungkus, tuang aja semuanya. Terus, it's What the heck? yes, mix it nicely. So that's why it looks like fireworks. Mix it nicely. Kamu suka masak I like apa? that way you smile. Kamu suka masak apa? Air. Jadi ini kita aduk sampai rata dulu, baru ditambah susu. Jadi sekarang aku ada ini susu My sister bubuk fish. sama ada air. Mama. Ini kita aduk lagi ya. Tadi mama ikut bikin donat. This water. Oh, Kita aduk susunya. Kita aduk sampai rata. Kita aduk wow. sampai semuanya dissolve. Sekarang kita taruh di sini. Don't mix it yet, okay? Kita taruh di sini. So do I put the eggs? Yes, tapi kita telurnya kita pakai 3, cuman pakai kuningnya doang. Huh? Yes. Oh, Anita. So what's this then? Itu mentega. Oh, I thought that was the egg. Is that a technique of how you use stuff? Yes. Oh my god. 1 count, okay? Oh no. I'll count in Spanish.
So you guys can learn Spanish at the same time. Yeah. Those. Ini buat sampah. Bikin sampah. What if they look similar or something like that? Sampai rata. Can I do it? Sekarang turunin. Look, I'm floating. Oh. It's jumping. Bing, bing. Adifa suka bikin donat. Everything here is no copyright. Oh, it's okay, sorry. Kita aduk sampai rata. Kalau misalnya kurang Water. Anita pinjam sebentar boleh? Oke? Kita lima. Coba dia bilang please take a minute. I don't even know why I'm Adifa, ntar dulu. Emang Adifa mau ikutan bikin? Adifa bikin apa? Kita tambahin air lagi karena kurang doughy. Sounds watery. Oh, my hand will be so dark right there. Can I add the butter now? Oh boy. Aesthetic, you know. So, Some aestheticness. we have already added the butter, and now we're going to mix it once again. Ooh, it smells really good. Oh my god, What are you doing, Adifa? Adifa ngapain? Toke. A few moments later. Jadi keluarga bahagia Indonesia sekarang udah selesai proofingnya sekitar 1 jaman. Aku juga ganti jilbab karena ini udah malam. Dan kita bakalan bolongin donatnya. Adifa mau ikutan? I am the good one. Sini. Kita bakalan buletin donatnya. Nanti biar pas digoreng langsung semuanya. Sini. Adifa mau ikutan. Adifa mau ikut, say hello, say hello. Fun fact, the reason why the donuts have the hole is that, like, You can sell it. in the 90s or something, so it will... I think a long time ago it doesn't name donut. It's called nut. I know. I mean the cake. Yes, they called it nut. And then And then the mother, and then like, you know, the son said, because, well, if there's the hole, then it's easier, then it's gonna be faster to cook. And then the mother was happy because what the son said was right. And that's why the donut is biar cepat matang. Yes. That's great. Yeah, indeed. Adifa mau bikin apa? I read it from a book, so don't worry. True knowledge is from a book, not from that English. True. Adifa udah selesai? No. Jadi ini udah bentuknya udah 1 piringan gitu. Jadi sekarang kita mau panasin minyak terus kita goreng. Kita goreng, udah matang. Udah matang, iya. Dadah. Dadah dulu. Dadah. Jadi ini udah selesai digoreng, tinggal kita taruh glaze sama Adifa. It's cheesy. Bang, bantuin Adifanya, Bang. She sleeps. No, she didn't. She did. Emang tidur Adifanya? Lagi mimi. Jadi sekarang kita udah siapin glaze-nya, sekarang kita bakalan bikin glaze-nya. Yes. Actually, we're not making the glaze. We're Sekarang, decorating it. iya maksudnya kita warnain.
Heaven. Yeah, it starts. Ya, tadi kita udah lihat ya keluarga bahagia Moza dengan kreativitasnya bikin donat dibantu oleh adik-adiknya juga. Terus kita udah cobain juga. Kita udah cobain. Dan suka ya? Luar biasa. Ini bukan yang pertama kali, udah sering banget dan kita emang senang walaupun dulu awal-awal kalau habis masak tuh ya Allah berantakan di mana-mana. Tapi ya nggak apa-apa, itu proses ya. Mulai masaknya, sekarang juga udah mulai bisa ngerapihinnya. Jadi Mas, gimana Mas kalau misalnya anak-anak mau ngebantu nih, misalnya teman-teman ada keluarga yang lainnya ada anak yang mau ngebantu masak ke dapur, kira-kira mamanya harusnya gimana? Dilarang kah, apa disuruh kah, apa gimana? Ya kan dilihat juga umur. Misalnya kalau di bawah 8 tahun kan masih terlalu kecil, mungkin dia bisa motong-motong yang sederhana atau metik-metik. Jangan motong-motong kali ya, masih pisau ya bahaya ya. Mungkin ngaduk-ngaduk apa? Ngaduk bisa, atau pisau juga bisa, mungkin pisau yang nggak begitu tajam tapi cuma motong roti yang gitu-gitu. Pisau-pisau yang seperti pisau roti ya, pakai pisau roti. Nanti yang penting kan anak nyaman di dapur, anak senang. Apalagi ketika dia bikin roti yang sederhana gitu terus dimakan, ya biasanya kan senang. Sandwich ya gitu ya kali Mas ya. Nah terus nanti dengan bertambahnya umur mulai tingkatkan lagi. Yang penting kan kita harus memperhatikan keselamatan anak. Misalnya kalau minyak panas, api gitu-gitu, kompornya ya. Sendiri. Nah itu perlu kita sering-sering ingatkan. Dan kita mungkin dampingin juga kali ya. Kalau itu. Nah, tapi kalau sudah sebesar Moza, sudah umur 14 tahun ke atas, biasanya sudah mulai mengerti untuk mati, nyalakan, tapi tetap harus hati-hati apalagi minyak ya kalau ada goreng-goreng. Nah, mungkin kurangi aja goreng-goreng. Jadi lebih banyak yang bakar. Dan terus jangan lupa udah selesai kompornya matiin. Kebanyakan seneng gitu masakannya udah jadi, terus nikmatin rame-rame kompornya nggak dimatiin, akhirnya hangus ya itunya, minyak kemana-mana. Ya, tetap harus diawasin. Ingat dulu waktu lahiran adiknya yang paling kecil ya. Jadi kita yang masakin Moza. Anais dan Moza. Jadi ke pasar mereka berdua, terus mereka masakin pagi-pagi sudah ada nasi goreng. Pokoknya kalau anak bisa masak, orang tua pasti happy. Oke ya, gitu dulu ya sahabat keluarga bahagia Indonesia. Sampai ketemu besok dengan program belajar yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.